Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Boboto dan juga Maungers? Ini kita balik lagi ya, si Mamang Podcast. Episode seberapa, Bro? Udah ini teh. Ngus. Oh, episode ke-45. Yeay. 45. Iya orang arek sampai episode seberapa sih? Asa beak nawe mah. Tapi kita insya Allah tidak akan kehabisan bahannya. Insya Allah. Doakeun we lah. Ya. Aduh luar Nepi biasa. liga ayah we. Lain orang kemarin baca berita. Katanya kan pihak polisian sudah memberi lampu hijau ya. Uish. Asik. Dengan catatan pengajuan dari pihak penyelenggara itu kan tanpa dihadiri penonton cenah. Asa ti kamari kitu. Asa tiba heula ge eta ngajuan teh. Oh, Ente. karena mungkin Kapolrinya baru ganti. Belum dibaca surat yang kemarin. Surat mimiti itu kan pengajuan tanpa penonton dengan protokol dan segala macam kan. Geus di bulan-bulan kamari eta teh sabenerna. Iya. Lampu hijau nanti lampu hijau di Carrefour Kircon teh. Ada langsung berem deui. Ada langsung berem deui. Ngadaguan aja juana wae lila bro, orang bisa jajan kupat tahu heula aja kan. Iya. Kadang-kadang aing bisa TikTokan. Bisa nyun video naon heula TikTok ya. Aduh, tapi tidak apa-apa lah, semoga yang terbaik. Sekarang pihak penyelenggara ya kan dalam hal ini LIB terus juga Exco atau PSSI juga mungkin sedang bekerja keras ya untuk bisa merealisasikan liga. Nah, terus itu dia. katanya Ki bener tuh kita kan rek nyieun heula simulasi cenanya. Iya, Jadi biar polisi bisa melihat bahwa oh nanti penyelenggaranya akan seperti ini gitu. katanya mau ada simulasi pertandingan cuma 10 menit nggak salah. Oh. 10 menit main. Kita saha lawan saha? Hah? Teuing. Atau ligana dirubah teh make fun hareupna. Naon tuh? Nya. Fun football ya kan? Liga 1 fun. Heeh, jadi eta diizinkan kan cak kamar fun Nya. football. Nya aya wae. Ah iya, itu mah live streaming. Aduh itu dia. Ya, Tapi sekarang apa di nih? episode ke-45 ini kita bakal ngebahas apa nih, Jar? Ini adalah episode yang akan membahas seputar pengembara. Edan. Karena di sepak bola juga ada pengembara, bukan hanya pedagang saja. Benar. Bukan hanya orang Tasik aja yang mengembara. Ya kan biasanya gitu kan. Orang Tasik ngembara gitu. Orang Lamun Tasik teu- lamun mengembara kan Akang di mana Kang? Di Bandung. Bandungnya di mana? Tasik. Bandungna mana kan? Manon Jaya. Nah ternyata di sepak bola juga banyak pengembara kan. Ya dari benua hitam misal. Kan Ya. banyak tuh. Seperti George Weah yang jadi bintang di Eropa. Dan sekarang jadi El Presidente kan. Wih, benar. Dia berarti pituin Liberia bro. Ngerti? Ya kan dia mengembara balik lagi dan memajukan negaranya. Iya, belum lagi pituin dari Amerika Latin. Ya kan dari Argentina. Loba pituin Argentina teh. Javier Zanetti. Tapi Zanetti lain pituin sejati cek urang. Kenapa tuh? Si eta kan pensiun di Inter, teu balik deui ka kampung halaman. Oh iya benar ya. Ya. Berarti aya pituin anu balik deui ka klubna, aya pituin teh. Ya kayak Riquelme, ya kan. Riquelme balik deui, Balik Tevez deui. balik deui. Terus Messi belum tentu nanti. Messi tentu. Brazil ge, Bro. Ronaldo teu balik deui kan. Oh iya. Tapi anu balik deui siga Hilton. Pele balik deui. iya bener. Pele balik deui, Romario balik deui. Nu terakhir kamari Dani Alves balik deui ka Sao Paulo kan. Terakhir nu juara Libertadores kamari Palmeiras. Bintangna kan kaptenna Felipe Melo balik deui. Oh iya. Nah itu contoh-contoh dari benua Afrika dan juga Amerika Latin. Tapi kalau kita kaitkan dengan Persib Bandung, pasti banyak dong pituin-pituin yang tentunya mengembara juga ke klub-klub lain. Kita pituin berarti anu asli Bandung atau asli Jawa Barat nya coach? Iya, yoi. Nah, saha ya teh. Nah ini sejarah-sejarahnya dulu deh coach. Gimana sih sebenarnya seorang pituin atau pengembara ini akhirnya bisa di Persib dulu misalkan berkarir terus ke klub-klub lain atau memang dari klub lain terus akhirnya ke Persib. Di Persib ya. Kalau di Persib itu mungkin sejarahnya dulu itu kan kalau mau masuk Persib, Persib itu kayak tim nasionalnya orang Jawa Barat lah, tim nasionalnya orang Jawa Barat. Jadi semua orang Jawa Barat pasti berlomba-lomba pengen masuk Persib. Ya. Kalau dulu cara masuknya adalah ikut turnamen internal kan biasanya ada bukan turnamen liga intern. Liga intern. Jadi klub-klub anggota Persib itu berkompetisi. Ya. Nah, nanti dipilihan tuh anu aralusna gitu. Yang bagus. Produta Uni Yang gitu-gitunya. Rick Sayati. Sausko. Sausko mah untuk salah mah Persikab deh. Ya, pokoknya ada klub internal. Nah, nanti di ada
semacam nasional pool gitulah. Yang bagus-bagusnya sekitar 30 orang nanti diambil untuk ikut ke tim senior Persib Bandung. Ya. Nah, Persib Bandung itu nanti berkompetisi lah di Liga Indonesia. Dulu perserikatan kan, terus masuk ke era Liga Indonesia. Nah, jadi si Liga Internal ini mencetak pemain untuk si Persibnya yang dalam tanda kutip tim nasionalnya orang Bandung lah, orang Jawa Barat gitu. Nah, makin kesini makin hari tren itu kan tren sepak bolanya juga berubah kan. Ya. Mulai eranya udah mulai berubah, terus ada era internal itu udah mulai tidak ada, digantikan mulai perekrutan dari luar kan. Dari gitu. luar daerah. Nah, itu menyebabkan si bank pemain dari Bandung dan Jawa Barat ini pemainnya makin loba. Tapi untuk masuk ke Persibnya kesempatannya semakin sedikit. Jadi seperti ada bottleneck gitu. Pemain loba gitu. Tapi si wadahna kan saya kan gitu. Ya. Belum lagi kayak pemain senior itu kayak timnya Robi Darwis CS aja masih bertahan masih lama gitu. Regenerasi nage telat gitu nya. Jadi untuk menembusnya mana kudu alus pisan gitu. Lamun teu alus pisan atau standar mana nya lieur gitu. Nah, ini harus kena bingung gitu. Jadi pemain bola apa rek henteu gitu kan. Ketika mana main di internal. Nah, gara-gara faktor itu mulailah pemain-pemain mulai mencoba peruntungan main di luar. Oke. Jadi pemain-pemain lokal Bandung yang tidak bisa masuk Persib saat itu gitu karena memang masih penuh si kuota Persibnya, mulai mencoba main di luar untuk mendapatkan pengalaman. Ngumbara heula, ngumbara. Itu yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya ada tren bahwa keluar Persib dulu untuk dilirik untuk Persib gitu. Nah, jadi Iya. sih mencari perhatian Persib lah ibaratnya. Caper heula nya. Caper heula. Karena tren untuk main di Liga Internal kan sudah tidak ada kan. Jadi kalau pengen dilirik Persib, mana kudu katinggali heula tah keren di luar gitu. Jadi intinya aing kudu bobogohan heula jeung batur. Nah, namun aing teh total gitu nya kan nge-treatment kabogoh urang teh saedan-edana mereka ciri ku si itu. Itu dia. Kayak putus jeung si itu balik deui. Ya minimal nanti kan bobotoh tahu kan. Biasanya kan dari bobotoh dulu, toh aya pemain alus toh orang Bandung padahal main di PSIS misalnya. Nah, ntar si riak-riak dari bobotoh itu mulai terdengar kan oleh manajemen dan oleh pengurus. Nah, dari situ mulai diambil. Apalagi sekarang mungkin era media sosial ya. Lebih gampang lagi si justru ya. pemain itu show off gitu ya, dia bisa menunjukkan kemampuannya, kualitasnya emang halus, otomatis dari tim pelatih misal atau manajemen itu bisa lebih mudah untuk melihat seperti apa si pemain itu. Nah, dari sekian banyak pemain-pemain yang tentunya mengembara ini, kita menominasikan 6 nama. Ayo genep teh. Ayo genap ya. Yang pertama yaitu Usep Munandar. Iya. Usip Munandirs. Ngawalin karir di mana nih Usep Munandar, Ki? Usep Munandar mengawali karirnya di Barito masalah. Barito. Orang apal mah saya pas PSMS sih sebenarnya. Ya, PSMS. Memang namanya mencuat itu pas dia membela PSMS. Di Barito heula. Barito lah. Justru lain di diklat gitunya. Karir profesionalnya di Barito. Oke. Jadi Usep tuh orang Banjaran itu nya asalnya. Orang kabupaten lah Soreang dan sekitarnya. Sadulur jeung kami berarti. Orang kabupaten ya. Kiang Roke apa mun teu salah deh. Oh, Kiang Roke mah soreang atuh. Ya mun teu salah ya mun teu salah. Ya, deket naon teh? Warung Lobak. Masih ada hafal. Warung Lobak. Kamu tim sukses atau apa nih? Lain. Apal daerah. Urang Warung Lobak biasanya sok jajan molen Mang Aa. Ayam molen di ditu. Molen Mang Aa. Ya, jadi dia mengawali karirnya justru di Barito Putra dulu. Oke. Baru dia main ke Persib itu musim 2004 nggak salah waktu Juan Paes. One Piece ya. Jadi dia dilirik balik ke Persibnya tahun 2004 tapi belum langsung jadi starter waktu itu. Waktu itu berarti ada beberapa pemain lokal juga semacam Yosep Nandang ya. Ya. Yosep Nandang, Jeffrey Prasetyo. Gagal kabeh Aduh. Nah, itu pelapisnya Usep pada saat itu ya. Iya. Baru mulai sering dapat menit bermainnya di 2005 waktu itu waktu pelatihnya Abah Hendra Thohir. Jadi Usep udah mulai sering main di situ gantian sama kan itu backnya ada Toyo, ada Cioma, ada Dahi. Ada Hidayat. Nah, dari 3 back itu Usep sering mulai dapat menit bermain. Baru 2006 itu Usep starter, sering jadi starter jadi sama Charis Yulianto dan Toyo waktu itu. Toyo, Haris sama Usep ya. Usep. Itu emang kondisi Persibnya sedang tidak bagus ya di 2006 itu. Tapi Usep sering dapat menit bermain dan 2007 baru dia kan ke PSMS. Nah, waktu zaman Arcan Yuri itu.
yang Persibnya lagi bagus, tapi PSMS-nya juga bagus juga kan waktu itu. Sampai akhirnya dia masuk final kalau nggak salah. Oh PSMS itu sempat ke Final itu yang Persib gagal di wilayah barat itu, akhirnya yang sampai finalnya dari wilayah barat itu PSMS. PSMS. Kalau nggak salah finalnya lawan Sriwijaya. Di Jalak. Jalak Harupat. Nah, itu bakal jadi indah banget sebenarnya kalau Usep juara di Jalak gitu, di Soreang gitu aja. Bener-bener. Tapi sama PSMS. Juara di lembur tapi jeung tim Batur. Tapi waktu itu kalah 3-1 nggak salah dari Sriwijaya yang Dan itu tuh mainnya sama Bang Pardi juga kan, masih di PSMS ya pada ada saat itu. Legimin, Bang Pardi, terus Mahyadi ya, Mas? Mahyadi, Gustavo Gustavo Cena, Cena, James Kokolomel. Kita dream team namanya. Alcidio Fleitas ya strikernya. Bukan. Bukan. Fleitas masih di Padang gitu mah. Oh Fleitas masih di Padang. Kipernya Markus. Kayak ngomong-ngomong Fleitas, saya tak kunan mun ngagulkeun sok teleponan pakai sepatu. Alcidio Fleitas. Saya telepon sasi. Ya akhirnya gagal di 2007, terus Usep juga pernah main di pengembaranya di situ mulai sering ya. Pernah ke Persik, ke Persisam. Iya. Persisam dia pernah waktu itu yang lagi bikin dream team Persisamnya waktu itu. Kalau ingat baru promosi kan ada Hamka, ada M Robi waktu itu. Terus Usep juga kalau nggak salah pernah ngepromosiin PBFC, Pusat Mania Borneo FC di yang 2014 itu. Dan 2015 masih di PBFC, saya ketemu teh di Piala Wali Kota Padang waktu itu. Oh yang Persib juara kan? Itu Usep di PBFC. Jadi cukup banyak lah merantaunya. Panjang berarti perjalanan dari seorang Usep Munandar Itu ya. dia. Tapi kalau catatan dari Coach Ripan tentang Usep Munandar gimana nih? Usep itu justru legendnya di Kalimantan ya, di Pulau Kalimantan. Dia banyak menghabiskan waktu di Kalimantan. Ya awal karirnya aja dia di Barito Putra kan. Iya. Terus ke Persib. Gara-gara dia punya modal bermain di Kalimantan, nyali untuk bermainnya lumayan kenceng karena nya masih ngora ogenya geus main di Kalimantan menurutnya jelema ti Kabupaten Bandung itu ti Soreang main di Kalimantan. Iya. Untuk ukuran nyali gitu, jadi punya pengalaman lebih lah dibanding yang main dari Bandung asli gitu ya. Iya. Jadi secara pengalaman dan mental masih ngora teh geus boga pengalaman gitu. Nah itu yang menyebabkan ketika main di Bandung Usep tuh karakternya bisa main keras dan wanian gitu. Beberapa kali Usep terlibat ngejagain pemain striker lawan itu dengan cara kasar gitu, dengan cara kotor pisan. Saya ingat waktu dia ngejagain Roger Bottom, si Bottom beneran tuh bisa malik awak. Eta tuh bisa malik awak eta jelema. Padahal striker grace-nya Persija ya saat itu Roger Bottom. Cuman kucu Usep dikeprak, dipolototan, apa-apa. Nah, Usep tuh selalu kayak gitu. Waktu tiap ada lawan pasti Usep dihajar terus beri popolotot lah. Jadi emang tipenya dia intervensi duluan gitu. Tong eleh gos di awal lah gitu ke striker lawan. Karakter seperti itu terbentuk pada saat dia ngumbara teh ya. Kayaknya gitu memang Medan ya kan, di Medan mungkin dia waktu di Persib sih belum ke Medan kan, jadi dia ke Persib dulu kan dari Barito. Nah, justru cocok mungkin dipakai di Medan juga gitu dengan karakter itu. Entah kenapa ketika di Persib sebetulnya ini Usep ibaratnya bisa jadi legenda kuduna ya dengan modal mulai naik ke top flight kan, dia sampai seleksi tim nasional gitu. Entah kenapa dia Usep tiba-tiba pindah ke PSMS Medan. Nah dari situlah pengembaraannya Usep dimulai. Part 2 pengembaraan lahnya. Kalau jadi Usep mah anomali kalau orang mengembara buat pulang ke Persib. Saya tahu mah mengembara setelah dari Persib gitu. Iya benar. Baru saya melanglang buana lah gitu. Dan gak balik kan dia? Akhirnya nggak balik. Usep tuh main di PSMS Medan. Terus boyongan PSMS Dream Teamnya itu diboyong ke Persik kan. Iya. Nujara raguan di PSMS tuh termasuk Mahyadi Nukar itu datang ke Persib. Di Persik Kediri juga dia inti main bagus gitu. Abis gitu dia berpindah-pindah tim sampai akhirnya dia di Sleman di akhirnya jeung Along. Iya. Jeung Along nah dia cukup dihargai di level sepak bola Indonesia ya. Maksudnya Usep ini cukup diperhitungkan lah. Untuk melewati Usep butuh nyali lebih ibaratnya gitu kalau main bola. Untuk mau ngelewatin Usep Munandar tuh kudu anjing rada wanian nih jelema, rada kasar oge, rada galak gitu. Jadi kayaknya memang dari Barito di awal ketika dia muda itu memberikan nyali dan jam terbang tinggi untuk Usep Munandar gitu. Ya, teh siga orang Sundanya nu someah gitu nya. Tapi rada nutruk gitu. Ya. Iya. Itu dia Usep Munandar, dan selanjutnya ada nama Boy Jati Asmara. Ini sempat kita bahas juga di episode Bad Boy. Bad Boys. Tapi Usep sedikit nih nambahin, berarti
ada yang balik lagi dan ada yang tidak balik. Nah, Usep adalah salah satu yang tidak kembali lagi ya. Iya. Usep tidak kembali, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ke iya. Boy Jati Asmara. Ini gimana Ki? Ngumbarana kumaha ya? Pengembaraannya. Mungkin mirip sama Usep ya. Ya. Jadi awal karirnya dia Persijatim kalau nggak salah. Dan yang kerennya lagi setelah dari Persijatim tuh ke Persipura. Sempat di Persipura. Sampai Persipuranya orang Itu pernah satu musim. Mungkin di situ dia karakter ngototnya mungkin tumbuhnya di Persipura. Di sana ya. Karena jarang itu pemain Sunda main di Persipura kan ya. Jangan pemain Sunda, pemain nasional ge jarang nu bisa Persipura mah, pemain lokal gitu. Pemain lokal Indonesia nu bisa main di Persipura tuh terhitung paling cuman Dede Soleman. Ya, kiper biasanya ya. Ya Jan Ripito, Hendra Ridwan, Salam Pesi ya. Salam Pesi juga. Salam Pesi ya itu kan masih orang Ambon lah ya, orang Ya, Maluku orang kan. timur lah. Tapi yang orang Jawa gitu untuk main di Persipura tuh kayaknya susah. Da Persipura mah teu kudu make sasagi geus jaraguan tuh ibaratnya gitu. Iya. Tiba-tiba ada nama Boy Jati Asmara di situ bisa masuk ke Persipura gitu. Jadi lumayan keren loh kita ya orang Bandung main di Persipura. Iya benar. Pemain Uni gitu. Ya, Balana Uni ya? Uni. Balana Uni. Sekarang juga pelatih Uni kan. Ya, pelatih Uni sekarang. Jadi kalau Boy Jati dia bilang saya sih mencoba profesional aja dimanapun saya bermain. Saya mencoba memberikan yang terbaik untuk tim itu. Jadi saya memang karakter ngototna karena dia mencoba profesional dan memberikan yang terbaik gitu untuk tim eta. Oke, berarti ke Persib itu setelah dia dari Persipura ya? Ya, dia masuk Persib musim 2005 duet sama Eken Wa. Wih, iya benar. Di Persibnya terbilang sebentar sih ya. Cuma 1,5 musim. 1,5 musim. Jadi musim 2005 itu sama Ikenwa full 1 musim. Di musim 2006-nya udah ada Barkowi, udah ada Jana Arif, ada Gendut Doni waktu itu kan. Mulai tersisih ya? Mulai tersisih, dia cuma main setengah musim, putaran kedua pindah ke PSMS. Hampir kayak Usep kan. Iya, Pindahnya ke PSMS. KPSMS. Toh eta pas PSMS lawan Persib di Siliwangi. Jadi kan PSMS away ka dieu. Iya. Boy Jati aya sih. Edan-edanan menanya. Arek ngabuktikeun edan-edanan parah. Di Baledogan coy. Oh nya? Di Baledogan eta Boy Jati. Jadi sempat najong bola ka tribun. Wow, kasal meureunnya. Stingnya hayang ngabuktikeun semangat teuing sigara semangat teuing. Wah, itu sampai di Baledogan eta. Anjir. Jadi ada beberapa orang Bandung yang main di Siliwangi di Baledogan. Salah satunya Boy Jati. Boy Jati. Terus kan Eka Ramdhani ketika main di Samarinda pernah kan di Baledogan. Gitu. Nah si Boy Jati itu salah satu pernah di Baledogan di Siliwangi ku boboto. Boy Jati Asmara, Ciwastra Pride. Ciwastra Pride. Luar biasa. Ciwastra Pride. Semoga bisa dapat wawancaranya lah. Ya, si Angki. Mudah-mudahan ya. Dekat Ki Ciwastra. Biar kita konfirmasi tentang pengembaraannya. Betul. Berarti setelah dari Persib, Boy Jati Asmara 1 tahun setengah atau 1 musim setengah ke Medan. Ya, Dari Medan teh masih melanglang buana lagi nggak? Ya pernah ke Persikabo, pernah di Deltras juga. Oh iya pernah di Deltras ya. Terus Tadi Deltas gelut yang Haryono di dia. Bener. Di Jalak. Punya? Pernah itu. Pernah waktu Deltas lawan Persib main Persib Bandung lawan Deltas. Persib main di Jalak Harupat. Ya Deltasnya kan emang goreng ya saat itu Deltasnya papan bawah lah. Ya teuing kumaha lah tiba-tiba ada satu momen si Mas Har gelut yang Boy Jati. Ya Boy Jati ngerasa si aing orang dia anjing gimana dia. Si Mas Harna kan awal-awal oge di dia. Maksud kan Deltras klub kuy kok. Cak Mas Har kayaknya eta Deltas ge aing cenah. Klub aing bener anjing. Waduh. Jadi ada momen sempat guntrang kata Boy Jati jeung Mas Har di jero. Iya. Seru. Itu dia salah satu bad boy from Bandung yang juga seorang pengembara Boy Jati Asmara dan juga kita punya nama lagi yaitu Budiman. Sekarang jadi asisten coach ya di Persib. Nah ini kisahnya kayak gimana Ki? Ya legend ya. Legend. Budiman kalau beda ya sama 2 tadi nama yang sudah kita sebut. Kalau Budiman awalnya Persib dulu. Jadi dia tetap dari dari zaman intern dulu tadi udah dibahas kompetisi intern akhirnya terpilih di 8990 atau 9192 saya lupa ya pokoknya di awal 90-an lah. Dia masuk Persib di usia yang sangat muda dan kondisinya waktu itu wingback Persibnya penuh waktu itu kan ada Haji Nandang ada Dede Iskandar pinuh lah gitu. Sampai akhirnya dia itu ikutan tim PON Jawa Barat juga kan. Nah waktu tahun 93 Trigustoro waktu itu yang dari Bandung Raya itu ngambil pemain-pemain dari PON itu dibawa ke Bandung Raya. Oke. Nah akhirnya di Bandung Raya itu mulai dapat menit bermain sampai akhirnya juara
Liga 2 kan ya. Ya, 96 96 97. 95 96 enggak salah. 95 96 97 asup final dia cuman eleh ku Persebaya. Iya. Itu Budiman itu udah jadi di level top flight lah ya waktu Timnas. Udah timnas juga kan. Udah timnas dia. Tapi waktu itu Bandung Rayanya kolaps ya. Iya. Tapi karena dia masih punya kontrak, di kata Trigustoronya dipindahin ke Persikap dulu. Jadi beberapa pemain tuh ada yang dibawa ke Persikap, ada yang dipindahin ke Persija waktu itu. Bandung Raya itu pecah jadi 2 jalur gitu. Iya. Kalau Persijanya mungkin Nur Alim ya. Nur Alim ke Persija ya benar-benar. Benar. M Ramdan. Tapi akhirnya waktu itu Persikap juga oke itu 98-nya krisis moneter teh kan. 97-98 Krismon. Liga dihentikan kan. Baru di 99 dia diajak sama Heri Kiswanto ke Persija. Jadi waktu itu Heri Kiswantonya baru pensiun dan diajak jadi asisten pelatih. Asisten pelatihnya Ivan Kolev. Jadi Budiman ke Persija yang udah tim bertabur bintang di sana. Dan dipercaya jadi kapten. Jadi kapten loh di Persijana dan juara. 2001 juara. 2001 juara ya tak. Jadi eta Persija mun arek lege juara 2000 nya kaptenna Budiman sih ya gitu. Eta kaptenna gitu aja. Lain Mas BP oge kaptenna. Nah 2002 dia diajak pulang ke Persib baru. 2002-nya. Nah, diajaknya sama coach Denny Samsudin. Nah eta akhirnya kan karena kejuara teh orang ningali ada pemain bagus nih gitu. Dilirik Kapten lagi kan. Baheula mah pohonya atau baheula mah teh inget. Kalau Budiman baheula pernah gitu. Padahal sempat main kan ya. Iya, manajemen mungkin seperti itu ya. Padahal kan juara geuning gitu. ya juara lagi kan juara jeung Bandung Raya. Terus juara jeung Persija. Asup timnas oge, ini kan geus katingali. Geus PDKT geus bobogoh anjing batur. Rebut ku aing. Bener. Tapi sayangnya cuma satu musim akhirnya kan cuma 2002 doang dia di Persibnya. 2003-nya waktu udah zaman Marek dia diputuskan sama manajemen nggak diperpanjang kontraknya. Balik lagi ke Persija. Sampai akhirnya di Persija pun jadi staf kepelatihan waktu itu ya. Lupa tapi kalau nggak salah dia masih panjang itu karir bermainnya meskipun udah di usia terbilang senja gitu ya. Senja dia setelah Persija 2005 itu ke Persema Malang. Sempat ke Persema. Terus cedera dia balik ke Bandung operasi diajak ke Persikabo. Masih main kan. Masih main kan ya teh. Setelah Persikabo ke Persibat Batang diajak sama coach Lukas Tumbuhan. Nah, Ferdinand Sinaga tadinya tuh. Dibawa promosi dari divisi utama divisi 1 ke divisi utama kalau enggak salah. Divisi 1 ke divisi utama. Itu promosi Persibat Batang. Terus pindah lagi ke Persidafon Davonsoro. Pelatihnya Raja Isa untuk salah. Edan. Promosi deui. nya. Jadi di akhir karirnya pun masih terbilang berprestasi lah. Dan itu di perantauan. Eta karirnya panjang pisan ti 9 hiji. Lamun mana ningali barudak 86 ya. Angkatannya Robi Darwis, Jajang Nurjaman. Itu ada satu pemain muda nyata Budiman aya milu didinya kita milu ada foto. Di situ ya. Mun ayeuna mah si ieu lah Mario Jardelna lah mun di urang baru bisa di level milu foto teh. Nah, itu dari di Persibna ti 8 hijian teh geus aya ti zaman baheula pisan. Tapi memang tidak mendapatkan posisi inti kata Angki tadi karena memang penuhnya. Tiba-tiba ya akhirnya anak-anak PON Jawa Barat diambil ke si Bandung Raya teh ya. Di Bandung Raya emang langsung menunjukkan kualitas yang bagus kan. Bandung Raya saat itu emang bagus lah. Level nasional mah nyepeng lah gitu nya barudak Bandung Raya eta. Itu akhirnya Bandung Raya bubar. Bandung Raya tuh terpecah menjadi 2 jalur. Yang jalur pertama ke Persikap Kabupaten Bandung. Bandung Raya yang Heri Rafni Kotari. Eta pindah ke Persikap kan. Budiman ke Persikap. Nu hiji deui pindah ka Persija oleh Atangana, Nur Alim, M Ramdan. Nah eta gerbongan ka Persija. Tapi mungkin akhirnya si Persikapnya juga teuing kumaha, akhirnya si Budiman pindah ke Persija ieu kan sampai ngajuarakeun. Jadi untuk karir sangat panjang mengembara. Tapi di Persibnya cuman 2 musim berarti semusim. Untuk Liga Indonesianya 1 musim 2002, kalau Perserikatannya 2 sampai 3 musim. Tapi enggak main ya ibarat namanya. Enggak main. Jadi cuma 1 musim di Persibnya. Sisanya saat akhirnya mengembara untuk akhirnya sekarang jadi asisten pelatihnya Albert. Tapi kalau nggak salah karir kepelatihannya mah di Bandung FC Ayali Henry deh. Henry. Karir pelatih. Jeung bungkus. LPI. Kang Nandar. Ya, Kang Nandar. Kang Nandar coach. Nandar Iskandarnya.
Nah, itulah dia Budiman. Ainur Alim oge eta baikna. Reunian. Itu dia ya. Jadi emang pengembarannya panjang pisan. Orang mengembara make Budiman mah ka Ciamis. Apa bos? Atau mungkin si perusahaan PO itu terinspirasi dari orang ingin perusahaan bus PO-nya keluar kotaan, masih ke Budiman. Bener, bisa jadi. Setelah Budiman, kita punya nama Aji Nurpijal. wah si Rambo. Si Rambo. Orang Iya. ingat gol Aji Nurpijal pas lawan Persebaya. Ya 1-0 menang Gol indah eta. Gol Gol indah indah, di luar gol kotak penalti oke eta si Rambo. Ceritanya gimana Ki? Rambo. Wow. Ya, Wow. betul, Sylvester Stallone. Di Vietnam cen. Dia teh di Banjarmasin pokoknya sama mirip-mirip Usepnya. Usep ya. Kalau nggak salah dia Perseban Banjarmasin kalau nggak salah awalnya. Terus Barito juga. Baru ke Persib 2003 zaman Marek. Jadi kan itu Marek. Zaman Marek itu kan emang revolusi timnya juga kan. Banyak pemain lama yang dicoret terus banyak muka-muka baru, salah satunya Aji Nurpijal. Terus akhirnya baru mulai main tuh di 2004 kan, dan salah satunya yang gol indah gawang Persebaya itu. Dia 3 musim kalau nggak salah di Persib, pindah ke Jepara. belum sebelum itu ke Mitra Kukar dulu kalau nggak salah. Oh sempat ke Kukar ya. Terus 2007 balik ke Persib zaman Arkan Yuri. Oh dia balik lagi pas Arcan Yuri ya. Tapi minim menit bermain, baru ke Persijap setelahnya 2008 tuh. Oke. Terus ke Persib dia tuh. Sempat ke Persib lagi. Zaman Jaya Hartono yang musim kedua Jaya Hartono. Tapi nya cadangan deui. Berarti 3 kali ngambil Persibnya. 3 kali. 3 periode berbeda gitu ya. Catatannya gimana seorang Aji Nurpijal coach? Kalau dari posisi itu sendiri sebetulnya winger ya. Versatile juga aja. Tapi versatile juga, kadang ditunda di mana, kadang di tengah. Kayaknya back tengah sih kayaknya. Posisi aslinya Posisi ya. aslinya teh. Tapi karena itu selalu penuh jadi yang geus asal main lah di mana. Si Aceng Juanda tuh. Iya. Aceng Beckham. Jadi ditaruh di wingback kadang-kadang gitu. Tapi ya karena dia punya Aji Rambo itu punya posturnya matakna di geruan Rambo kayaknya posturnya jangkung, serem, gede gitu. Sayangnya memang di Persib tidak pernah mendapatkan menit reguler yang lumayan ya Aji. Jadi dia terkenalnya sebagai super sub aja di sini gitu. Tapi karena dia punya karakter yang ikonik, Bobotoh pasti kalau inget Aji Nurpijal itu pasti ingat gitu. Oh nu gondrong tanya. Ya break dikuncir ya. Jadi untuk Aji Rambo ya pengembaraannya kayak hampir kayak Usep ya, lebih banyak terkenal di luar lah daripada di Persibnya sendiri. Jadi di Persibnya tidak menemukan peak terbaiknya karena memang saat itu penuh juga ya posisinya untuk Aji Nurpijal itu. Ya, lamun orang tetap di back beureun eleh kusaha. Iya. Lompat ka wing aya si ieu. Iya. Gitu akhirnya kan yang geus lah nu posisi kosong kemana geus kayak asupan. Tapi secara pengalaman memang segudang juga karena Iya, memang iya. akhirnya wah geus kadieu tuh pengembara kadieu lah. Dan Aji sekarang juga ngambil lisensi kepelatihan ya. Mulai melatih juga ya. Melatihnya. Melatih. Ngelatih. Aji juga eta kakang Aji teh Unpas baheula. Jeung Eka Santika. Iya. Heueuh bener Eka Santika. Jadi pernah baheula di Unpas sekitar 2003-an teh. Jadi Unpas teh ieu nanya si Di depan tuh banner nanya lamun ningali semua pemain Persib. Pemain Persib kabeh. mereka juga kuliah di sini. Gambar teh Swita, Eka Santika, Aji Nurpijal. Oh, iya. Edi Hafid. Swita. Iya bener. Nya karulia kan yang mana. Gitu. Kan hanjakal teh dilanjutkan Kang Aji. Ente lulus. Oh, lulus ya? Lulus. Suganti teh dilanjutkan kamari teh ningali soalnya. Aji teh angkatan 2004 atau salah teh. Eta lulus. Lulus. Karena saklajeng baturan aing. Jadi baturan aing teh mun main bal antar kelas, aing mah kalem we da pemainna Aji. Juara terusnya lah. Kemarin ge sok panggil jeung Bandung FC tah Kang Aji mah. Ayo wae. Sok main. Akhirnya lulus. Itu dia. Ya berarti sebenarnya opatnya, geus opatnya. Sudah 4 ya. Sudah opat, sudah Kita sekarang lanjut lagi ke yang Sade. kelima. Ini masih aktif bermain saat ini di Persib Bandung, yaitu Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ini ngumbara oge nya Aziz teh setelah dari tim muda, dari Diklat, main di PON ya waktu itu juara kan. Di beberapa klub bahkan sempat ke futsal tuh. Nya. Kumaha caritana ya Aziz ya? Aziz teh U21-nya di Persib. Dia 2013 sudah pemain Persib U21, terus 2014 itu yang udah zamannya Diklat kan. Nya.
Jaino Matos dia kaptennya Persib U21 ke kaptennya Abdul Aziz. Tapi di 2015 dia kalau nggak salah pindah ke Semen Padang U21. Jeung si ieu jadina sahanya. Rizky Alam. Rizky Alam. Ya benar. Rizky Alam. Tapi kan waktu itu dibekukan dia kan. PSSI-nya di ban, akhirnya kompetisi nggak jalan. Nah di situ Aziz pindah ke futsal. Libido teh nya timnanya. Libido, bro. Jeung Andre Irawan eta. Nya jeung pemain-pemain bintang oke baheula si Libido teh. Di Libido itu 2 musim itu sampai dia 2016 dapat panggilan timnas sebenarnya, timnas futsal. Tapi di saat yang bersamaan ada TSC 2016, Jaino Matos waktu itu jadi pelatih Persiba. Di Persiba. Nah, Aziz dapat ajakan dari Jaino untuk gabung Persiba. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi ke sepak bola. 2016 ke Persiba Balikpapan. Itu Balikpapan. Berarti udah langsung tim seniornya? Iya, udah senior itu sama Hanif sama Gusti Rustiawan itu alumni Persib U21 zaman Jaino. Jaino Boys. Barudak na Jaino. Itu terus 2017 sempat ke PBFC dipinjemin ke Kepri masalah waktu itu. Tah ke Batam coy kita ngerantau. Kepri itu kan si itu ya apa Nova Arianto ya situ ya? Oh nggak salah ya. Nova terus sama Aya Pangkali pemainnya Gerard Pangkali dipinjemin ke Kepri, setelah itu 2018-nya di PSMS sama Pak Jajang. Medan Hmm. Baru 2019 dia balik ke Bandung. Lumayan ngumbara ti 2013 2014 berarti nya. Balik 2018. 5 tahunan ngumbara di luar Bandung. Pelajaran dan ilmunya lumayan berarti sekarang ya. Orang Bale Endah nu ngumbara. Abdul Aziz. Ya, imahna di Sumarekon nanya. Tahu di Cimahi ya bener? Cimahi. Kemarin no. Imah saha di Sumarekon teh. Orang rek nanya, "Ieu imah saha?" Karek meuli imah. Karek meuli imah sih kana mah. Jadi Abdul Aziz itu sebetulnya unik ya, atributnya dia tuh futsal lagi jagoan. Jadi ada orang nih bernama Abdul Aziz yang di lingkungan futsal dia dihargai karena kemampuannya jago. Di sepak bola lagi saya dihargai gitu. Nya. Karena geus berprestasi segala rupa di SMA 16 kene nya. Jadi SMA 16 teh mun baheula aya Pokari Sweat ieu gitu turnamen event-event naon lah pokoknya juara futsal sampai Aziz memang terpilih futsal terus kan gitu. Nah di persimpangan jalan Aziz juga di sepak bolanya bagus. Jadi Aziz ikut diklat dari pemain paling muda. Saya teh SMA kene geus main diklat deh sigana, main di Cilegon ya. Jadi dari pemain paling muda sampai pemain paling kolot di diklat lah saya teh. Di generasi diklat ya. Iya. Nah sampai menemukan lah ibaratnya dalam tanda kutip bapak angkatnya Aziz lah yang sangat yakin dengan potensinya Abdul Aziz. Tapi orang Bandung ya kabeh yakin sih bahwa ia bakal jadi pemainnya gitu si Abdul Aziz ya. Nah terus itu tadi kata Angki 2000 sabrahnya 15. Nah sebelum 2015 kan sempat ke Padang tuh, di telepon Padang. Itu sebetulnya pengembaraan pertama Aziz eta. Sempat ngechat aing oge eta anjing sama. Jis biasanya orang Padang anu ngumbara maneh ngumbara ka Padang. Pertukaran segala aja. Merantau. Jadi kalau di Padang kan ada di mes gitu kan, tinggal di mes yang deket stadionnya. Nah Aziz sempat tinggal di mesnya, cerita lah orang enak menuju di mes ya gitu. Doain U21 waktu itu U21-nya Padang, cuman gara-gara liganya tidak berjalan Aziz balik lagi ke Bandung. Main futsal. Di futsal lingkungan futsal juga udah masuk elit lah. Dia tuh sejajarnya kalau di futsal kan bintang-bintangnya tuh Bambang Bayu Saptaji BBS. Ardian Saruntu Boy, Andre Kustiawan si Andreo. Nah itu tuh Aziz tuh masuk di level elitnya itu gitu. Sampai ada itu panggilan timnas. Andre Irawan tuh nelpon bahwa Aziz jangan lu ke Persiba lah, maksudnya mana main timnas lawe SEA Games sing aing gitu. Oh itu pada saat itu momennya adalah timnas mau ke SEA Games. Mun teu salah SEA Games apa Asian Games. AFF lah gitu. Jadi Aziz itu masuk skema ibaratnya mana wild card nges pasti asup cek pelatih tempat lah nya. Pelatih saat timnas saat itu kan Andri Irawan pelatihnya di Libido. Nah, tapi Aziz juga bingung kan 2000 saat itu juga TSC akan mulai. Jaino tuh bilang ya udah Jiz mana main bola weh daripada main futsal mangges milu jeung aing ka Balikpapan gitu. Eta tuh di persimpangan jalan oge tah si Aziz. Aing main futsal apa main bal menurutnya. Tapi mungkin melihat sosok Jaino Matosnya sebagai figur yang menemukan dia mungkin. Ente melihat duit meureun. Duit sepak bola lebih meyakinkan. Beda goceng pindah. Nilai kontraknya lumayan nih. Iya. Mungkin gara-gara jadi pindah lah. Nah ini part 2-nya Aziz di
kalau tadinya di U21 Semen Padang, ini mulai dimasuk di tim senior. Senior pas di Balikpapan. Bagusnya saat itu Jaino adalah sosok yang percaya terhadap anak-anak buahnya yang walaupun masih muda lah. Hanif Abdul Rauf lah dipromosikan, Hanif Syahbandi, Abdul Aziz dipromosikan, Gusti Rustiawan dibawa, Heri Susanto mulai dapat menit bermain di tim senior gitu. Iya. Banyak pemain-pemain muda saat itu. Asnawi Mangku Alam. Oh, Asnawi di Tuhula, Di eta Jaino eta ku Jaino. Jadi tim Persiba saat itu ditaik-taikeun aku si Jaino. Sugan orang Asnawi teh emang produk asli Makassar. Ya orang Makassar meureun cuman naiknya di sempat ngumbara oge berarti dapat namanya. Sempat ngumbara heula Asnawi kita. Mulailah muncul ada nama Abdul Aziz, ditambah memang waktu itu ada seniornya kan Mas Bima Sakti kan. Oh iya, Bima Sakti. Nah, Abdul Aziz mulai dapat menit main, mulai dapat pede tuh. Mulailah bobotoh. Bawa balik lah Abdul Aziz. Cuman saat itu mungkin kesempatannya dan panggilannya belum ada. Aziz pindah lagi ke Borneo karena Persiba jeung Borneo kan dia ceritanya siga derby lah ya di Arsenal jeung Chelsea lah gitu. Derby iya. Kalimantan musuh-musuhan lah gitu. Saling adu gengsi. Iya. Pindahlah ke Borneo, cuman sayang ini Borneo Aziz tidak mendapatkan tempat yang menit bermain yang bagus ya. Dia kalah bersaing sama Ponario sama si Tolege lah bersaing gitu. Akhirnya dia dipinjamkan dulu ke Kepri 737 apa yang ngarananya? 757. 757. Nah, dia main lagi di sana di Kepri di Batam. Jadi secara iyanya teritori itu geus makin ngajauh. Batam mah kadang ini ke Singapura untuk teu kagak hilang United saya tahu. Jeung PKNS. Anjing semakin jauh tadi Aziz. Terus ya Pak Jajang melihat potensi itu kali ketika Pak Jajang pegang PSMS ya dibawalah Aziz main di PSMS walaupun ya saat itu juga PSMS kan banyak pemain Bandung kan ada Erwin ada Suhandi ada Pak Jajang jadi secara kedekatan ya nyaman lah main di Medan. Orang Bandung ibaratnya geus main ke Medan, geus main ke ieu secara pengalaman dan dia di futsalnya jago gitu. Untuk atribut sendiri Aziz geus siap pisan untuk bermain di Persib kan geus nya kurang naon deui ibaratnya untuk tidak pulang gitu. Akhirnya kesempatannya ada untuk pulang di 2019 baliklah Aziz ke sini dengan berbagai modal yang udah segudang termasuk Kapten Pon 2016 ya dan medali emasnya. Betul. Mengalahkan Asnawi Mangku Alam. Etanya. Dan gak banyak sebenarnya pemain bola di Indonesia yang sempat lari ke futsal gitu. Salah satunya mungkin adalah Aziz gitu. Iya, gak banyak. Iya. Dan di antara nama-nama tadi Bobotoh baru Aziz nih yang akhirnya kembali gitu ya. Dan ini menjadi perjalanan berikutnya, semoga bisa melanjutkan tren prestasi yang udah dia dapat pada saat muda. Iya. Ya kan? Semoga tahun ayeuna kan. Nah, itu Aziz itu udah kayak si Dado dia kan ngumbara ya. Oh ya, Dado juga ngumbara ya. Dado tuh dari kecilnya udah di Pelita, udah ke Arema Malang, Sempat ke Malaysia. Malaysia pas di Persib kan. Terus akhirnya pulang ke Persib akhirnya ya. Seperti Persibaya ya. Iya sempat di Persebaya palsu. Anu pales sih. Akhirnya ya pulang ke sini. Jadi Dado sama Aziz itu juga hasil mereka ngembara dan akhirnya dilirik gitu. Pakai jalan keluar lah untuk dilirik pulang ke Bandung. Ya semoga ini jadi tahunnya Aziz ya, musim kompetisi yang baru ini Aziz juga bisa membuktikan bahwa modal yang udah dia punya banyak sagudang teh bisa ngasih kontribusi buat Maung Bandung. Ya, nunggu heula ligana dijalankeun atuh. Orang mau optimis we lah. Ya, Tapi si Aziz mah kalaupun tuh main bolanya, main futsal lagi geus jagoan pisan. Saya tahu pasti timnas, geus jaminan timnas di Indonesia mah. Benar-benar. Nomor 5 semua rekor mah Gianzola, Bro. Panggilin. Gianzola kan sedang menyiapkan masa depannya bersama dengan itu ya. Lanjut. Aja karena gosip itu mah. Lanjutnya ada nama Ferdinand Sinaga. Ini pengembara sejati lah ya. Dan yang paling memorable mungkin karena dia membawa Persib juara juga. Anak Medan lah ini ya, tapi darah Medan tapi hati Sunda sih ya. Karena ternyata orang tuanya tinggal di Cicalengka pada saat itu ya. Nah ini karirnya gimana nih Ki? Ferdinand awalnya sih pasti di Persib U21 kan junior ya. Tapi dia akhirnya mulai mengembaranya ke Persibat Batang masalah. Persibat sama Lukas Tumbuhan teh kan. Lukas Tumbuhan. Tahu Lukas Tumbuhannya sih kan udah diwawancara deh. nemu aja manggih banyak pemain muda, Tantan ku Lukas Tumbuhan, si Ferdinand, PON 2016 dijuarakan ku Lukas Tumbuhan. Secara kedekatan yang Pak Jajang CS pisan eta sigana orang yang salah satu yang harus kita culik untuk diwawancara. Akhirnya kan kerja di Akademi Persib kan, di Cimahi, pelatih Akademi Persib Cimahi. Jadi Lukas Tumbuhan tanya, aing motong si Angke heula. Saya pernah nyabok Ferdinand Sinaga anjing. Di Persibat Batang ya. Jadi ceritanya kan ada sesi berenang nih.
yang nggak bisa berenang sebelah kiri cek Lukas teh nu bisa berenang sebelah kanan. Si Ferdinand gengsi meureun teu bisa ngojay. Asup ke kanan terus nyemplung ke kelebekan gitu lah. Terus pas ke luhur kaprak aja gue si Lukas ceprot. Kamu kalau nggak bisa bilang nggak bisa, tong ngabohong ke aing gitu. Jadi memang Ferdinand tuh punya dua bapak ya ibaratnya di sepak bola Indonesia. Yang pertama Lukas Tumbuhan, yang kedua Pak Jajang Nurjaman. Itu dia. Lanjut Ki. Terus setelah di Persibat dia sempat ke Persikap. Terus di Pelita Jaya U21 juara kan sama Pak Jajang waktu itu. Terus dia pernah ke Persiwa Wamena kan. Magelang lu pernah ke Magelang enggak salah. MU PPSM juga teh MU Magelang United. Karena ke Magelang, ke Persiwa, dari Persiwa udah mulai naik ke namanya dia di sama Peter Marupen, baru dia yang namanya naik banget tuh 2012 LPI Semen Padang. Oh iya benar. Dia juara, dia top scorer. Top skor ya. Dari Persiwa dia lanjut ke Padang. Duet jeung Edward Wilson Junior. Jagoan jelema ieu bro. Tapi pas di Persiwa oge saya teh duetna teh jeung striker asing oge nu jangkung gede gini. Buah kayak di Vodai. Bukannya di Vodainya. Bener. Saya tuh pengalaman duetnya ngeri oge. Tapi itu duet ngeri sih. Bukannya di Vodai tuh anjing jagoan bisa eta. Teus eta bro. Di Liga 2 nya jeung Rizky Nopriansa, di Padang jeung Edward Wilson. Di Persiwa buah kayak di Vodai. Anjir ngeri oge jelema ya. Terus 2013 Persisam sama Lansin Kone. Oh, Lansin Kone oge ya lumayan oge nya. Ya. Itu tuh yang ngalahin Persib Bandung di Inter Island kan. Ya Lansin Kone Hartono Anwar. Ya. Dan oge Lansin Kone. Baru ke Persibnya akhirnya 2014 dibawa oleh Pak Janur. Juara. Alhamdulillah juara. Dan pemain terbaik. Pemain terbaik. Tapi akhirnya ada Ya, polemik lah ya di satu dan lain hal ya. Mengembara lagi akhirnya pindah ke Sriwijaya FC gitu. Sriwijayanya pemain bintangnya ada Tibo Wanggai nggak salah. Ada gengnya lah, geng di waktu di apa AFF SEA Games 2011. SEA Games. Anu Ferdinand ngadatangan ke tribun penonton teh nya eta nya. Eta SEA Games 2011 anu disetah di finalna gagal penalti. Oh, iya bener. Anu Jaraguan nungkul lumayan eta. Ya geng Tibo lah. Tapi nggak lama kan karena liganya berhenti, baru kok nggak salah terus dia pindah ke PSM di 2015 Piala Presiden kok nggak salah dia udah ke PSM karena istrinya orang Makassar ya. Baru di situ dia bermusim-musim, biasanya setiap satu musim pindah atau bahkan satu tahun bisa 2 klub gitu saya tahu. Iya benar. Saking ku ngembara aja. Berarti dalam karir sepak bolanya yang cukup lama ya di PSM berarti nya? PSM udah bertahun-tahun kan. Di PSM tuh pernah ke Kelantan dia. Oh iya PKNS. Terus cuma beberapa bulan balik ke Makassar. Sampai kemarin waktu zaman pandemi juga dipinjam aku PSMS kan ya tahu. Oh iya. Liga Nawa tapi diinjem. Tapi pindah. Wah, iya. Jol ayeuna ka Timur Leste. Boa Vista KW. Ayo kan orang Ferdinand Sinaga dipinang oleh Boa Vista. Anjir sih ke Portugal. Timur Leste. IPT Timor Leste. Abong sadu dulur. Bener. Tapi yang bangsatnya adalah kan saya tuh pindah ke Bandung, main bagus, cantik banget, merebut hati jutaan bobotohnya. Ngajuarakan pemain terbaik, cabut deh anjing. Itu sih gimana aja lama gelis ya. Aku mau pacaran sama kamu, cek manehna teh. Terus orang bobogohan geus menang sagala, terus eta cabut weh. Anjing geus tuh balik deui anjing. Eta lebih goblok ti Sucau anjir. Sucau mah kan najong ti Kornal Hungkul, sih emang ngajuarakeun coy. Ngajuarakeun ya. Kebayang-bayang tapi ayeuna sih ya. Bayang lah final ngagolkeun lawan Barito salto buka baju anjir. Nya. Gelut jeung si itu kiper PBR teh Romanov ya gara-gara anduk jeung di sebor tuh. Final aya gelutna heula jeung Haji Ridwan segala naon lah saya mah geus. Tapi pengalaman tingkat tingginya itulah membuat dia ketika di Bandung nya saya ngerasa mungkin punya hutang budi terhadap kota ini kali ya. Kukumahan lagi Persib Bandung membesarkan si eta ti leutik gitu. Iya. Jadi dengan mental dia yang udah geus atuh budak leutik ka Wamena mah jelema gelo anjir. Mana masih ngora di Wamena coy eta anjir kebayang tuh sih apa sih adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi terhadap cuaca, adaptasi terhadap banyak hal gitu. Dan Wamena itu bukan kota besar seperti Jayapura, bukan kota besar seperti Biak gitu. Susah penerbangan ke sana juga, Bro. Itu teh pelosok Wamena teh, Bro. Dan mana bisa gitu bertahan di dinya dan survive. Jadi dengan modal itu ya saya pasti bisa survive kemana-mana lah, nggak ibaratnya nggak bisa diterima di Wamena mah gitu kan.
main bola geus bisa kemana-mana dan ketika pulang ke Bandung dia seakan membayar hutangnya ya. Maksudnya ya aing yang kampung halaman aing ku aing juarakeun. Geus kitu geus cabut deui anjir. Geus eta mah teu kudu balik deui ka dieu. Geus teu kudu balik deui bener. Geus keren. Geus keren. Urang ditanyakeun masih perlukah Ferdinand balik deui ka Persib? Sabar mante, teu kudu. Sabarna perlu kalau untuk permainan mungkin ada perlunya ya. Cuman untuk romantisme dan untuk CV Seta biar tetap di imajinasi kita Seta indah dan keren wae nya geus teu kudu balik. Teu kudu balik soalnya umur urang jadi Ferdinand nya. Naon deui nurek urang teangan gitu. Naon deui nurek urang udag gitu. Justru Seta kudu ngajuarakeun PSMS. Oh nya. Leluhurna bro. Sinaga ngaranna. Pituin. Iya kan? Pituin Medan. Justru aya momen ya rek ngajuarakeun Liga 2 buat promosi. Ligana eueuh kan. Ya. Eta kan ka Buah Pesta teh diinjemkeun ya? Atau Vista transfer? dipinjemin kayaknya mah dipinjemin. Tapi berarti statusnya masih PSM dong. Di PSMS diinjemkeun deui kumaha sih. Via katilu ya. Adendumna lieur ya. Tapi nya eta menurut orangnya kudu mulai rada ieu kan si Bawang geus kudu balik deui meh keren terus gitu. Nya. Cika Pajajang kan ketika balik deui ka dieu akhirnya kan tidak dapat fase ketika 2014 kan gitu. Coba mun teu balik deui geus we Pajajang keren terus gitu. Iya. Jadi sempat aya Janur out. Coba mun teu balik deui basa eta geus anjing keren. Seungit pisan gitu nya. Seungit gitu. Ferdinand pada saat lamun ya hiji mangsa gitu nya balik deui. Centang belum tentu. Siana Boboto kan punya ekspektasina sok rada. Ya pasti berlebih lah. Oh Ferdinand balik deh. Tapi ternyata kenyataannya kan belum tentu akan seperti itu. Tapi mau juara dia keren sih. Keren. Tapi udah ada kemungkinan juga. Karena kan Coach Robert pernah ngelatih di PSM bareng Ferdinand. Kan mun orang sih geus teu kudu. Orang sepakat eta. Jadi siga orang mun boga mantan teh mantan terindah teh nya. Terindah. Anjir gitu guys. Anu tidak bisa dimiliki tapi kita boga kenangan saumur hirup teh anjing sampai ka modar. Guys, eta keren pisan guys. Guys, teu kudu balik deui si Bang Fer guys. Guys. Terima kasih kamu sudah pernah menjadi bagian terindah dalam hidupku. Ya udahlah, Lai, bawa juara PSMS aja lah. Ya. Sama juga lah. Ya. Maksudnya untuk dicintai mesti pasti dicintai lah. Cukup lah. Dia udah memberikan karya terbaik 2014. Eta walaupun cuma satu musim tanpa striker loh Persib Bandung. Ibaratnya Jibril Kolibali di putaran 2 udah mulai habis. Ya si eta kapaksa dikatengahkeun kan jadi penyerang. Ya, walaupun hatena sebenarnya rada di flank ya gitu. Cuman akhirnya memaksakan diri berbuat yang terbaik dan Ferdinand menjadi pemain terbaik juga saat itu. Itu dia. 6 nama ya sang pengembara dimulai dari Usep Munandar, Boy Jati Asmara, Budiman, Aji Nurpijal, Abdul Aziz dan juga Ferdinand Sinaga. Tapi kita punya bonus track, ini adalah pengembara yang sampai saat ini belum balik-balik ke Bandung. Bonus track. Pertama nih ya ada Suhandi. Si Suha Suhandi can baliknya. Jajang Mulyana. Jam. Ya kan. Tahu pengembara pisan. Ini pengembara pisan dan sangat dinantikan sebetulnya oleh Bobotoh ya. Eki Nur Hakim. Eki sih mau mungkin ya. Eki mau geus kolot oge ya. Tugi Hadi geus main jengjong takpor Tantan di Persitara tuh main di Liga Tifon. memang ada beberapa orang yang pada akhirnya tidak orang Bandung ya, orang Sunda gitu. Orang Sunda. Entah itu orang Kabupaten Bandung, entah itu orang Bandung kota itu. Orang Sunda yang mengembara sebenarnya kan orang Bandung mah ibaratnya akan harus ada main di Persibnya gitu. Nah, untuk orang-orang ini memang ting teu berjodoh ting kumaha sehingga Eki Nur Hakim kan akhirnya tidak pernah ke sini gitu. Dia akhirnya karirnya di luar terus. Absor Fauji. Ya, Absor malah legendnya di Persiba Balikpapan. Saya kapten. Iya, Asep Diamond. Asep Berlian. Asep Diamond, Bro. Asep Berlian teh PON 2012 nya Jawa Barat. Iya, itu kan ya pituin Jawa Barat oke nya, orang Sunda oke lah gitu. Orang Cibinong apa orang mana gitu? Orang Bogor. Bogor ya, tapi dia dari Bogor ya. Nah, orang Asep ge can pernah main di Bandung gitu. Kungarana gitu, karena Persib kan buka histori dengan nama-nama Asep ya. Iya. Kan? Asep Dayat. Segala aya 5 Asep kan ngambil Persib. Jamul mah geus pugul lah gitu. Saya mah ibaratnya orang Bandung gitu, tapi memang belum ada momen untuk main di Persib, belum ada momen untuk pulang. Tugi Hadi orang Lembang. Ieu teh jeung Tantan teh ka mana-mana bareng anjir. Tiba-tiba Legend Persitara eta bro, jengjong takpor ta. Benar. Mana mun gacong di mana pasti aya ngaran Tugi Hadi anjir. Bek jangkung, tapi eta ge can pernah ka Persib gitu. Sahadinya
Suhandi. Yes. Suha mah kemarin juga kayaknya sempat ada lirik kan karena memang cedera teh. Iya sempat patah. Oh sempat patah kaki. Si Dado teh ngefans pisan ka Suhandi. Selalu ngomong kasih Angki. Ya. Ada Uni dua nana seangkatan. Seangkatan ya. Padahal mah pemain alus mah Suha cek si Dado teh. Baheula nya mun wah ternyata kerlutikna alus pisan kan duet jeung si Dado kan. Dado Suhandi teh PS Uni banget lah. Ya. Bagi si Dado Suhandi adalah salah satu gelandang yang oke gitu. Iya. Ari Erwin geus pernah balik ka dieu, Suhana can pernah ke tim senior. Penasaran kan meureunnya Dado teh nya. Legend PSTNI meureun kayak karena kan TNI. Iya. Wow. Gitu. Jadi memang ada pengembara-pengembara yang akhirnya sempat ke Persib, ada yang akhirnya belum sempat ke Persib. Ya. Tapi urang rek nanya ka Bobotoh ya. Ieu pituin ieu teh kudu teh sih balik deui ka Persib. Ya kan ada yang dipengenin banget sama Coach Ripan ya, Alfat gitu balik. Ya kan masih kena loba tanya. Oh nya si Alfat kan ya Alfat di luar. Alfat di luar. Masih di luar. Perlu tuh sih mengakhiri karir gitu atau suatu hari nanti teh bisa berbaju Persib lah. Orang-orang pituin itu atau geus di Persib misalkan mana rek mana pek bayar rek pensiun di mana pun pek bayar. Atau juniornya di Persib terus sekarang lagi di klub mana. Iya. Perlu tuh sih coach. Ya tanya ka Bobotoh lah. Nah, itu Oh, sih mau geus tadi geus ngojo. silakan kamu komentar. Bobotoh komentar lah. Ya, pokoknya kita nanti akan lihat-lihat juga komentarnya. Ya, baca. Mun aya nu alus ya tungguan lah. Tapi kalau saya sih melihatnya bahwa ini ya keluar dulu sebelum ke Bandung itu akan bisa mempengaruhi secara mental. Yap. Karena kan mana asup ke lingkungan baru, kota baru ya, budaya baru, makanan baru. Betul. Pengalaman baru atau pengalaman itu akan membentuk karakter dan membentuk banyak hal lah gitu. Eka Ramdani itu matang setelah dia lama dulu ke Persija Tim. Iya. Ketemu sama Haris Salisbury, ketemu sama Maman Abdul Rahman di situ. Ya, Atep juga ya demikian. Atep tuh Atep. di Persija kan ibaratnya. Wah, malah ketemu papangnya jodoh lagi di Persija gitu. Jadi bintang dulu di Persija, masuk timnas. Jadi tidak salah juga memang jika mau mengembara terlebih dahulu gitu. Karena itu akan bagus secara pembentukan mental dan secara pengalaman sih. Penting itu pengalaman Ya. Apalagi ini Indonesia gitu. Beda dengan negara-negara lain. Di sini kan multikultur. Ya. Ya kan. Loba kebudayaan, loba adat anu beda. Ya. Jadi kita bisa belajar sesuatu hal yang baru di daerah mana Betul. gitu ya. Apalagi tiap daerah punya gaya sepak bola yang berbeda-beda kayak beda Medan juga. aja. Rap-rap terkenalnya kan dengan itu gitu. Iya, Sulawesi atau Makassar seperti apa, di Kalimantan seperti apa kan banyak yang bisa dipelajari lah gitu. Ya tapi tidak salah juga ketika misalnya dari junior udah jago tapi pengen langsung ke Persib kayak si Beckham Putra misalnya. Asal bisa dapat jam terbang dan langsung bisa bersaing mah itu masalah sih. Ya. Jadi kan bisa jadi one man club malah gitu ya. Jadi dari junior langsung kayak si Bo gitu, dari junior langsung bisa nyalip ke atas gitu. Nah itu juga tidak salah sih. Karena ge cara lain lah ya ibaratnya untuk masuk Persib dengan langsung jago gitu. Atau mungkin mengembaranya ke Eropa jika Beckham kan rek ka Montenegro. Nah eta ge bisa eta canggih lamun mengembarana ka Eropa. Wah, itu lebih HD. Lebih hade eta. Ya, Radovic tolong dijaga ya. Kalau deal. Udah deal tapi kan ya. Geus deul cenanya. Teuing. Ya, kumangke lah. Ya, kumangke. Kumangke lah. Sok Bobotoh komentar, perlu teh pituin teh keluar heula atau nyanggeus lah di dia we gitu. Sok ya, kumaha? Silakan berkomentar. No komentar nalus, ya tungguan lah. Ya itu dia. Terima kasih tentunya yang sudah mendengarkan Si Mamaung Podcast episode ke-45 kali ini. Kamu bisa dengarkan di Spotify, Apple Podcast dan juga di Svara. Dan juga tentunya kamu bisa saksikan videonya di YouTube channel Si Mamaung. Dan jangan lupa juga baca ulasannya di simamaung.com. Nanti Angki tentunya dengan tim akan mewawancarai yang sudah tadi kita obrolin. Kita sudah membahas banyak sekali, ada 6 nama, apakah 6-6-nya? Tunggu aja. Nggak gawekan si Angki. Ya sudah, terima kasih Bobotoh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Hidup Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.